Halo semuanya, investasi itu nggak melulu soal uang atau saham. Kadang, cara terbaik untuk memulai adalah dengan berinvestasi pada diri sendiri. Mulai dari kegiatan sehari-hari yang simple, kita bisa mengembangkan skill, menjaga kesehatan, bahkan memperluas jaringan pertemanan. Manfaatnya bukan cuma bikin kita lebih produktif dan percaya diri, tapi juga membuka peluang finansial, mulai dari kenaikan gaji, karir yang lebih baik, atau bahkan bisnis sampingan yang menguntungkan. Jadi, kalau kalian pengen masa depan yang lebih cerah, tanpa harus keluar modal besar, simak sampai habis, oke? Kegiatan yang pertama yaitu baca buku atau artikel gratis soal self-improvement. Investasi ini simpel banget, baca buku atau artikel gratis yang bisa bikin otak kalian semakin kaya. Ada banyak banget sumber gratis, mulai dari blog, e-book, atau pinjem buku di perpustakaan. Gak perlu ngeluarin uang banyak-banyak untuk belajar hal yang penting, seperti misalnya cara ngatur keuangan, tips produktivitas, atau bahkan strategi karir. Ini ibarat kalian nge-charge otak kalian dengan ide-ide baru tanpa modal besar. Beberapa manfaat dalam hal investasi diri yang bisa kalian peroleh dari kegiatan ini adalah kalian jadi punya wawasan yang lebih luas, terus juga bisa lebih kreatif dan inovatif dalam menyelesaikan masalah, dan tentunya punya keunggulan dibanding orang lain, apalagi kalau topiknya spesifik dan relevan sama pekerjaan atau passion kalian. Sementara kalau kalian nggak membiasakan membaca, dampaknya adalah yang pertama, jadi gampang ketinggalan informasi penting, lalu kalian jadi susah berkembang, terutama kalau kalian cuma mengandalkan skill yang lama, dan lebih sulit beradaptasi sama perubahan zaman ataupun teknologi. Nah, supaya kegiatan membaca ini jadi efektif untuk self-improvement, cek perpustakaan daerah terdekat, banyak buku bagus dan gratis yang bisa dipinjam. Selain itu, cari artikel dari website terpercaya, misalnya Medium, Forbes, atau website edukasi yang terpercaya. Selain itu, bisa juga gabung komunitas baca di media sosial supaya dapat rekomendasi buku yang worth it. Next, kegiatan yang kedua, belajar dari YouTube atau podcast. YouTube dan podcast ini adalah sumber ilmu murah meriah buat kita-kita. Dari belajar masak, tips interview kerja, sampai tutorial coding, semuanya ada. Tinggal pilih topik yang pengen dikuasai, dan cari channel yang relevan. Zaman sekarang udah nggak ada alasan lagi untuk nggak belajar, apalagi platform kayak gini cuma butuh kuota internet. Nah, beberapa manfaat dalam hal investasi diri yang bisa diperoleh dari kegiatan ini adalah tentunya belajar jadi fleksibel ya, kapanpun dan dimanapun. Terus juga gaya belajar yang santai, cocok buat yang lebih suka visual atau audio dibanding teks. Dan kalian jadi bisa ngikutin tren skill terbaru tanpa biaya besar. Sementara kalau kalian gak membiasakan kegiatan ini, kalian mungkin kehilangan kesempatan untuk upgrade diri. Dan selain itu, kalian jadi stuck dengan cara kerja atau pengetahuan lama yang mungkin udah gak relevan. Dan bisa jadi kalian lebih sulit bersaing dengan orang lain yang rajin belajar lewat platform gratis. So, tips supaya kegiatan ini efektif buat self-improvement, yang pertama, subscribe ke channel edukasi seperti TED Talks, Crash Course, atau pilih podcast inspiratif seperti misalnya 30 Days of Lunch atau Magna Talks, bukan cuma podcast hiburan yang seru-seruan aja. Dan fokus ke topik yang spesifik dulu, misalnya cara bikin CV atau belajar personal branding. Lanjut, kegiatan yang ketiga, ikut webinar gratis. Webinar gratis itu kayak pintu rahasia, supaya kita bisa mendapatkan ilmu dari para ahli. Banyak banget topik yang bisa kita pilih, mulai dari manajemen waktu, public speaking, sampai strategi bisnis. Cukup daftar dan serap ilmu sebanyak-banyaknya. Gak perlu bayar mahal buat dapat insight yang keren. Dan beberapa manfaat dalam hal investasi diri yang bisa kita peroleh dari kegiatan ini adalah, yang pertama, kita bisa belajar langsung dari ahlinya tanpa harus bayar mahal. Selain itu, kita bisa dapetin trik-trik praktis yang langsung bisa diterapkan, dan kita punya kesempatan untuk bertanya langsung atau dapat networking baru. Sementara kalau kita nggak membiasakan kegiatan ini, dampaknya adalah kita bisa jadi kehilangan akses ke ilmu yang up to date. Selain itu, kita mungkin susah mencari mentor atau komunitas yang mendukung pengembangan diri kita. Dan kita jadi kurang pede karena kurang ilmu dan wawasan. Nah, tips untuk supaya kegiatan ini efektif buat self-improvement adalah yang pertama, follow akun-akun edukasi di Instagram atau di LinkedIn. Sering banget mereka share webinar gratis.
Lalu, siapin waktu dan catatan supaya nggak cuma dengerin, tapi juga paham dan bisa praktek. Dan kalian juga bisa coba ajak teman kalian ikutan bareng, biar ada diskusi setelahnya. Next, kegiatan yang keempat, mengasah bahasa Inggris lewat aplikasi gratis. Bahasa Inggris itu ibarat mata uang global yang bisa bikin kita diterima di mana-mana, entah itu di dunia pekerjaan, pendidikan, atau bahkan pas traveling. Sekarang, belajar bahasa Inggris udah gampang banget, tinggal buka aplikasi kayak Duolingo atau Memrise, gratis dan fleksibel, kita bisa belajar kapanpun dan dimanapun. Nggak perlu bayar mahal buat kursus, cuman butuh modal waktu dan niat. Dan beberapa manfaat dalam hal investasi diri yang bisa diperoleh dari kegiatan ini adalah, yang pertama, meningkatkan peluang karir karena banyak perusahaan yang sekarang butuh karyawan yang bisa bahasa Inggris. Terus juga jadi mempermudah belajar hal baru, apalagi banyak sumber ilmu, artikel, video, kursus yang pakai bahasa Inggris. Dan ini membuka akses kita untuk networking yang lebih luas, misalnya ngobrol sama orang dari negara lain. Sementara kalau kita nggak membiasakan belajar bahasa Inggris dalam keseharian kita, dampaknya kesempatan kerja kita jadi terbatas, apalagi di perusahaan multinasional ya. Selain itu, kita mungkin susah mendapatkan sumber belajar internasional yang nggak tersedia dalam bahasa Indonesia, dan bakal lebih sulit untuk berkembang, terutama di dunia yang makin terkoneksi kayak sekarang. Nah, cara supaya kegiatan ini lebih efektif untuk self-improvement adalah yang pertama, download aplikasi kayak misalnya Duolingo atau Memrise, dan buat target harian minimal 10 menit untuk belajar dengan aplikasi itu. Selain itu, latih kemampuan kalian dengan nonton film atau video berbahasa Inggris. Subtitle bisa jadi alat bantu. Dan ikut komunitas online untuk ngobrol santai pakai bahasa Inggris. Mungkin misalnya Reddit atau grup di Telegram. Lanjut, kegiatan yang kelima, networking dengan orang yang inspiratif. Punya circle yang inspiratif itu investasi besar untuk pengembangan diri kita. Bayangin aja kalau kalian sering ngobrol sama orang-orang yang punya pengalaman keren, kalian pasti dapat banyak insight baru kan? Nggak harus bayar buat bangun networking, cukup ikutan komunitas atau grup diskusi yang gratisan. Bisa mulai dari komunitas hobi, atau startup, atau kelompok belajar. Selain menambah koneksi, ini juga bisa bikin kalian jadi lebih termotivasi untuk berkembang. Nah, beberapa manfaat dalam hal investasi diri yang bisa kalian peroleh dari kegiatan ini adalah kalian bisa dapetin ilmu atau pengalaman dari orang-orang yang udah lebih dulu sukses. Selain itu, kalian bisa memperbesar peluang kerja, atau proyek kolaborasi, ataupun mentor. Dan ini bisa membantu kalian untuk tetap semangat, karena ada orang-orang yang terus mendukung. Tapi, kalau kalian nggak membiasakan kegiatan networking ini, khususnya dengan orang-orang yang inspiratif, mungkin kalian akan kehilangan kesempatan untuk belajar langsung dari orang-orang yang sudah ahli. Selain itu juga mungkin kalian bakal sulit berkembang karena lingkaran pertemanan kalian gak memberi pengaruh yang positif. Dan mungkin kalian lebih sulit untuk menemukan inspirasi atau peluang baru. Jadi, tips untuk supaya kegiatan ini efektif buat self-improvement adalah yang pertama, gabung ke komunitas lokal sesuai dengan minat kalian. Misalnya grup pemrograman atau klub buku. Lalu, coba aktif di LinkedIn dan jangan ragu untuk connect dengan orang-orang yang kalian kagumi. Dan datang ke acara meetup atau diskusi yang diadakan gratis di kota kalian. Lanjut, kegiatan yang keenam, kembangkan kebiasaan menulis jurnal. Menulis jurnal itu kayak kita ngobrol sama diri sendiri tapi lebih fokus dan tertata. Bisa pakai buku tulis biasa atau aplikasi di handphone untuk mencatat apa aja yang terjadi, atau target yang ingin dicapai, atau ide-ide random yang suka muncul. Ini nggak cuma bikin hidup kita jadi lebih terarah, tapi juga membantu kita refleksi supaya semakin mengenal diri sendiri. Nah, beberapa manfaat dalam hal investasi diri yang bisa kita peroleh dari kegiatan ini adalah ini membantu kita memahami prioritas kita dalam hidup. Selain itu, journaling juga mempermudah kita untuk evaluasi diri, sehingga kita tahu mana yang udah berhasil dan mana yang perlu diperbaiki. Dan ini juga bisa bikin kita jadi lebih kreatif, terutama kalau kita sering menulis ide ataupun pengalaman baru. Sementara kalau kita nggak membiasakan journaling, dampaknya mungkin adalah kita jadi susah mengingat pelajaran dari pengalaman hidup kita. Dan juga sulit fokus pada target jangka panjang karena nggak ada panduan yang jelas. Selain itu, ide-ide yang penting bakal gampang hilang karena nggak pernah dicatat.
Jadi, cara supaya kegiatan ini lebih efektif untuk self-improvement, yang pertama, mulai dengan target kecil. Misalnya tulis 3 hal positif yang terjadi di keseharian kalian. Bisa juga catat di aplikasi notes di handphone kalian, atau download aplikasi misalnya Notion atau Evernote kalau kalian lebih suka digital. Dan buat momen khusus menulis jurnal menjadi rutinitas, misalnya setiap malam sebelum tidur, atau setiap pagi sebelum beraktivitas. Next, kegiatan yang ke-7, rajin olahraga ringan di rumah. Olahraga itu adalah investasi kesehatan yang murah, tapi efeknya jangka panjang banget. Kita nggak perlu daftar gym yang mahal untuk mulai hidup sehat, karena ada banyak olahraga ringan yang bisa dilakukan di rumah, kayak yoga, stretching, atau HIIT, high intensity interval training. Kita cuma butuh modal matras atau bahkan tanpa alat sama sekali, dan panduannya bisa kita cari gratis di YouTube. Dan beberapa manfaat dalam hal investasi diri yang bisa kita peroleh dari kegiatan ini adalah membantu supaya tubuh tetap bugar, sehingga kita nggak gampang sakit. Terus juga meningkatkan produktivitas karena energi tubuh lebih stabil, dan meredakan stres, bikin kita jadi lebih fokus dan happy. Sementara kalau kita nggak membiasakan olahraga ringan, dampaknya mungkin adalah tubuh jadi gampang capek, bahkan buat aktivitas harian biasa. Selain itu, risiko penyakit meningkat, terutama kalau gaya hidup kita kurang aktif, sering duduk di depan komputer. Dan mungkin stres bakal menumpuk karena tubuh nggak punya cara rilis energi yang negatif. So, supaya kegiatan ini semakin efektif untuk self-improvement, coba pilih olahraga yang kalian sukai. Misalnya yoga kalau kalian pengen lebih rileks, atau HIIT kalau kalian suka tantangan. Dan yang paling penting, atur jadwal rutin, minimal 15-30 menit setiap hari. Dan bisa juga coba ikutan tantangan olahraga online, kayak 7 Days App Challenge misalnya, supaya semakin semangat. Dan jangan lupa pemanasan dulu supaya nggak cedera, oke? Lanjut, kegiatan yang ke-8, belajar public speaking. Public speaking itu adalah skill yang bikin kita lebih pede dan efektif ketika ngomong di depan banyak orang. Ini bukan cuma buat presentasi doang, tapi juga penting buat wawancara kerja, pitching ide, atau sekedar ngobrol santai di komunitas. Kita bisa mulai latihan dari lingkungan yang kecil, kayak diskusi bareng teman-teman, atau gabung komunitas gratis kayak misalnya Toastmasters Indonesia. Praktek secara rutin bakal bikin kita semakin lancar tanpa harus ngeluarin biaya yang mahal. Dan beberapa manfaat lain dalam hal investasi diri yang bisa kita peroleh dari kegiatan ini adalah meningkatkan rasa percaya diri di berbagai situasi. Selain itu juga, belajar public speaking ini membantu kita menyampaikan ide dengan lebih jelas dan meyakinkan, dan pada akhirnya ini akan membuka peluang karir, terutama di bidang yang butuh kemampuan komunikasi yang tinggi. Sementara, kalau kita nggak membiasakan diri untuk belajar public speaking, kita jadi gampang gugup atau nggak pede kalau diminta ngomong di depan umum. Selain itu, ide-ide kita mungkin akan sulit dipahami oleh orang lain karena kita kurang terstruktur dalam menyampaikannya. Dan bisa juga kita jadi melewatkan kesempatan yang berharga, misalnya promosi kerja, karena kita kurang pede. Nah, supaya bisa lebih efektif ketika belajar public speaking, kalian bisa mulai latihan ngomong sendiri di depan cermin atau rekam suara kalian supaya kalian tahu mana yang perlu diperbaiki. Terus juga coba gabung komunitas atau kelompok diskusi seperti Toastmasters, dan cari video di YouTube tentang tips public speaking dari pembicara terkenal, dan coba praktekin sendiri. Next, kegiatan yang ke-9, manfaatkan fitur gratis di aplikasi belajar online. Aplikasi belajar online kayak Coursera, Udemy, Skill Academy, mereka sering banget ngasih kursus gratis untuk topik-topik yang keren. Kita bisa belajar apa aja, mulai dari manajemen waktu, personal branding, sampai soft skills lainnya. Cuma butuh modal waktu luang dan kuota internet. Belajar di platform ini fleksibel banget, jadi cocok buat kita-kita yang pengen produktif tanpa harus ngeluarin banyak duit. Dan beberapa manfaat dalam hal investasi diri yang bisa diperoleh dari kegiatan ini adalah, yang pertama, nambah skill baru yang relevan buat karir atau minat kita. Terus juga bisa akses ke materi yang berkualitas dari ahli di bidangnya tanpa harus bayar mahal. Dan ini bisa bikin CV kita jadi lebih menarik dengan sertifikat dari kursus tertentu. Sementara kalau kita nggak memanfaatkan fitur gratis di aplikasi belajar online ini, bisa jadi kita kehilangan kesempatan untuk upskilling yang penting untuk karir kita.
Terus juga bisa susah bersaing di dunia kerja karena skill kita mentok di situ-situ aja. Ditambah lagi kita nggak memanfaatkan teknologi yang ada secara maksimal. Jadi tips supaya kegiatan ini semakin efektif untuk self-improvement adalah cek aplikasi seperti Coursera atau Udemy atau Skill Academy dan lain-lain untuk kursus gratis di topik yang kalian sukai. Lalu bikin target mingguan untuk menyelesaikan modul yang kalian pilih. Dan ikutan kursus yang memberikan sertifikat gratis supaya bisa dipakai buat portofolio kalian. Lanjut, kegiatan yang ke-10, meningkatkan pengetahuan finansial. Investasi finansial itu bukan cuma soal duit ya, tapi juga soal ilmu. Dan di zaman sekarang, kita bisa belajar keuangan dari Instagram, TikTok, ataupun YouTube edukasi seperti Bicara Uang, Zap Finance, maupun di channel Menuju Kekayaan ini. Nggak perlu ikutan seminar mahal, cukup scroll konten edukasi yang ringan tapi insightful. Mulai dari cara bikin anggaran, strategi menabung, sampai investasi sederhana, semua bisa dipelajari gratis. Dan beberapa manfaat lain dalam hal investasi diri yang bisa kalian peroleh dari kegiatan ini adalah tentunya ini membantu kalian jadi lebih bijak dalam mengelola uang. Jadi kalian gak gampang boros. Selain itu, kalian bisa punya strategi keuangan yang membuat kalian aman secara finansial di masa depan. Dan jadi bisa memahami risiko dan peluang investasi tanpa asal ikut-ikutan. Tapi kalau kalian nggak membiasakan kegiatan ini, bisa jadi dampaknya adalah keuangan kalian bisa berantakan karena nggak tahu cara mengatur pemasukan dan pengeluaran. Dan mungkin kalian jadi susah nabung atau investasi karena kebiasaan yang konsumtif. Dan mudah terjebak dalam skema investasi bodong karena kurang paham soal risiko. Nah, sekarang, cara supaya kegiatan ini semakin efektif untuk self-improvement kalian adalah coba follow akun-akun edukasi finansial terpercaya di Instagram atau di TikTok, dan juga subscribe channel-channel soal finansial, mulai dengan topik dasar seperti misalnya cara bikin anggaran, atau tips menabung, tips investasi, dan lain-lain. Dan yang terutama adalah catat hal penting dari konten yang kalian pelajari dan langsung praktekkan itu di kehidupan sehari-hari kalian. Next, kegiatan yang ke-11, latih keterampilan mengelola waktu. Manajemen waktu adalah skill yang penting buat kalian yang pengen produktif. Kalian bisa mulai pakai metode simpel kayak time blocking, yaitu membagi waktu kerja dan istirahat, atau teknik Pomodoro, yaitu kerja 25 menit, istirahat 5 menit. Modalnya gratis, cukup pakai Google Calendar, timer di handphone, atau notebook buat bikin jadwal harian. Dan dengan ini, kalian gak cuma lebih teratur, tapi juga mengurangi kebiasaan deadliner. Nah, beberapa manfaat dalam hal investasi diri yang bisa kalian peroleh dari kegiatan ini adalah, ini membantu kalian menyelesaikan tugas dengan lebih cepat, tanpa stres secara berlebihan. Selain itu juga bisa membuka waktu ekstra buat hal yang penting, kayak me time atau belajar skill baru. Dan ini melatih kedisiplinan yang bermanfaat buat karir kalian dalam jangka panjang. Sementara kalau kalian gak membiasakan diri untuk melatih keterampilan mengelola waktu, mungkin kalian bakal sering kewalahan karena gak tahu prioritas pekerjaan. Terus yang kedua, kehilangan banyak kesempatan karena manajemen waktu yang buruk. Dan produktivitas jadi berantakan. Dan ini membuat target kalian jadi susah untuk tercapai. Jadi, supaya kegiatan ini semakin efektif buat pengembangan diri kalian, coba metode Pomodoro dengan aplikasi gratis, misalnya Focus Keeper. Terus juga set reminder di Google Calendar atau di kalender handphone kalian untuk ngerjain tugas tertentu. Dan coba review jadwal harian kalian di malam hari, supaya kalian bisa tahu apa yang sudah berhasil ataupun apa yang perlu diperbaiki. Lanjut, yang ke-12, ikut kegiatan sosial atau relawan. Ikut kegiatan sosial itu nggak cuma bikin kita jadi bermanfaat buat orang lain, tapi juga ngasih pengalaman yang bikin kita berkembang. Misalnya gabung organisasi lokal kayak gerakan bersih-bersih pantai atau acara amal. Dan dari situ kita bisa belajar teamwork, manajemen acara, dan pastinya menambah koneksi baru. Modalnya biasanya cuma waktu luang dan semangat untuk berbagi. Nah, khusus untuk hal investasi diri, dari kegiatan ini yang bisa kita peroleh adalah yang pertama, ini melatih empati dan rasa peduli kita terhadap sesama. Selain itu, menambah pengalaman praktis yang bisa kita masukin ke CV, dan ini bikin hidup kita lebih bermakna dengan membantu orang lain. Sementara kalau kita nggak membiasakan kegiatan ini, mungkin kita jadi lebih kurang peka sama lingkungan sekitar.
Atau mungkin juga kita kehilangan kesempatan belajar soft skills kayak teamwork dan komunikasi. Dan kita bisa jadi kehilangan peluang berkenalan dengan orang-orang yang inspiratif. Dan supaya kegiatan ini lebih efektif untuk self-improvement, kalian bisa coba cari info kegiatan sosial lokal di media sosial atau di website kayak misalnya kitabisa.com. Lalu ajak teman kalian supaya makin seru dan gak sendirian. Dan pilih kegiatan yang sesuai dengan minat kalian, misalnya edukasi anak atau pelestarian lingkungan. Next, kegiatan yang ke-13, memanfaatkan ruang belajar publik. Kadang belajar di rumah tuh bikin kita gampang terdistraksi dan bosan ya. Jadi, kita bisa memanfaatkan ruang belajar publik gratis yang disediakan pemerintah atau komunitas, misalnya coworking space di perpustakaan nasional atau daerah. Biasanya ada wifi gratis, suasana yang tenang, dan bahkan fasilitas diskusi kalau kita datang bareng teman. Beberapa manfaat dalam hal investasi diri yang bisa kita peroleh dari sini adalah tempat ideal buat belajar atau bekerja tanpa biaya tambahan. Terus juga suasana yang kondusif bikin kita lebih fokus dan produktif. Dan ada banyak kesempatan untuk networking dengan orang yang punya minat serupa. Sementara kalau kita nggak memanfaatkan ruang belajar publik, bisa jadi kegiatan belajar atau bekerja kita jadi kurang efektif karena terganggu suasana rumah yang ramai dan membosankan. Atau juga mungkin kita kehilangan inspirasi atau ide baru karena kurang berinteraksi di lingkungan belajar yang mendukung. Jadi, supaya kegiatan ini semakin efektif untuk self-improvement, coba cek lokasi coworking space atau ruang belajar publik di sekitar kalian lewat Google. Lalu bawa kebutuhan kerja kayak misalnya laptop, charger, atau buku supaya tetap produktif. Dan atur waktu kunjungan kalian di saat yang nggak terlalu rame supaya lebih nyaman. Next, kegiatan yang ke-14, memperbaiki pola tidur dan hidup sehat. Kalian percaya nggak tidur yang cukup itu termasuk investasi ke diri sendiri? Banyak orang yang suka begadang, terutama anak muda, hanya untuk scroll TikTok, scroll media sosial, padahal efeknya ini bahaya banget untuk tubuh dan pikiran kita. Tidur yang cukup, yaitu selama 7-8 jam sehari, akan membuat kita lebih fokus dan semangat menjalani aktivitas. Ditambah, makan makanan yang bergizi dan olahraga kecil kayak jalan pagi misalnya, bisa membuat tubuh kita semakin fit. Nah, beberapa manfaat dalam hal investasi diri yang bisa diperoleh dari menjaga pola tidur dan hidup sehat adalah, yang pertama, energi kita jadi lebih stabil buat belajar, bekerja, atau olahraga. Lalu, ini meningkatkan kesehatan mental kita, bikin kita lebih tenang dan gak gampang emosian. Dan yang pasti, ini juga mengurangi risiko penyakit jangka panjang, kayak diabetes maupun hipertensi. Sementara, kalau kita nggak menjaga pola hidup sehat dan memperbaiki tidur, tubuh kita bisa gampang capek, konsentrasi menurun, dan mood jadi berantakan. Terus juga risiko penyakit kita jadi meningkat karena gaya hidup yang nggak sehat, dan juga produktivitas yang menurun karena tubuh kita nggak punya energi yang cukup. Nah, tips supaya kegiatan ini efektif buat self-improvement, yang pertama, matikan notifikasi handphone 1 jam sebelum tidur supaya kalian nggak terganggu. Lalu, ikuti pola tidur yang konsisten, tidur dan bangun di jam yang sama setiap hari. Dan bikin kebiasaan pagi yang sehat, kayak minum air putih dan stretching ringan. Jadi gimana? Ternyata investasi pada diri sendiri itu nggak ribet dan nggak perlu mahal kan? Dari tidur cukup, ikut kegiatan sosial, sampai belajar lewat aplikasi gratis, semua bisa kita lakukan di sela-sela kesibukan. Ingat, setiap usaha yang kita lakukan untuk mengembangkan diri sekarang adalah tabungan untuk masa depan kita. Karena kalau kita berkembang, peluang untuk sukses finansial dan personal bakal semakin dekat. Oke, segitu dulu video kali ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih udah nonton. Klik tombol like kalau kalian suka video ini dan subscribe kalau belum. Dan sampai ketemu lagi di tips menuju kekayaan berikutnya.